Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu dosen pengampu dan juga rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Ihsanul Hakim dengan NIM 2502010205 dari kelas MJ 604 Program Studi Manajemen Universitas Cyber Asia 2026. Nah, pada kesempatan kali ini di mata kuliah Metode Penelitian Manajemen, saya akan memaparkan laporan evaluasi dan review komparatif terhadap dua karya tulis ilmiah. Nah, langsung saja daftar isi yaitu mengenai identitas lengkap tugas akhir tersebut, kemudian alasan pemilihan penelitiannya tersebut, serta hasil review atas penelitian regresi linear berganda. Kemudian lanjut ke perbandingan kualitas metodologi kedua penelitian, kemudian lanjut ke kesimpulan, daftar pustaka, dan juga lampiran bukti sumber. Oke, langsung saja kita ke identitas lengkap atas tugas akhir yang pertama. Tugas akhir ini yaitu konsentrasinya terdapat pada manajemen sumber daya manusia mengenai regresi linear berganda oleh Ardwiana Gita Marlina dengan judulnya yaitu Pengaruh Mutasi dan Reward terhadap Kinerja Pegawai pada KPP PMA 2 dengan nama dosen Joko Suharyanto. Sumber dapat saya cantumkan di sini. Kemudian alasan pemilihan penelitian pertama tersebut adalah karena kan pemilihan penelitian regresi linear berganda dalam konsentrasi manajemen SDM ini sangat strategis untuk dikritik karena metode ini paling mendominasi literatur akademik sehingga rawan terjebak pada format metodologi yang repetitif tanpa pemahaman mendalam. Nah, secara teoritis, fenomena SDM seperti kinerja atau loyalitas karyawan memiliki dimensi yang kompleks dan tidak mungkin dipengaruhi oleh satu faktor tunggal saja. Nah, mengkritik penelitian semacam ini memungkinkan kita untuk membedah logika peneliti dalam menyusun variabel independen secara bersamaan, serta mengevaluasi apakah ada variabel krusial yang terlewatkan. Nah, kemudian penelitian SDM yang baik itu tidak boleh berhenti pada pembuktian nilai signifikansi semata, melainkan harus mampu merumuskan rekomendasi kebijakan human resource yang aplikatif bagi perusahaan, bukan sekedar kesimpulan normatif. Melalui proses bedah dan kritik ini, daya analisis akan terasah secara komprehensif baik dari sisi ketajaman validitas metode statistik maupun kedalaman logika perilaku organisasi. Kita langsung saja ke hasil review dari penelitian regresi linear berganda. Sini dibagi ke dalam beberapa kolom. Kita langsung saja yang ke pertama yaitu bagian halaman judul. Nah, di dalam naskah yaitu adalah pengaruh mutasi dan reward terhadap kinerja pegawai pada KPP penanaman modal asing 2. Nah, judul ini sudah relevan dengan isi dan variabel. Namun, kurang spesifik karena tidak mencantumkan tahun ataupun periode penelitian secara eksplisit. Dampaknya terhadap penelitian yaitu pembaca tidak langsung mengetahui batasan temporal dan konteks waktu penelitian, apakah penelitian tersebut menggunakan data lampau ataupun terkini, itu hanya dari membaca judul saja. Nah, solusinya itu adalah menambahkan tahun atau periode penelitian pada judul agar batasan waktu menjadi konkret. Kemudian bagian selanjutnya adalah latar belakang. Nah, bukti dalam naskah yaitu ada pada tabel 1.1, yaitu data nilai kinerja pegawai itu menunjukkan penurunan NKP atau disebut sebagai nilai kinerja pegawai yang sangat kecil.
Misal jabatan fungsional turun dari 112 koma ke 110 koma. Kepala seksi itu turun 1 poin. Nah, kritik atau permasalahannya adalah fenomena masalah ini atau gap empirisnya kurang kuat karena fluktuasi penurunan NKP itu di bawah 2%. Nah, penulis itu menyebut ini sebagai masalah di tengah target penerimaan yang meningkat, namun tidak menyajikan data capaian target pajaknya. Dampak terhadap penelitian, itu urgensi penelitian menjadi lemah karena latar belakang masalahnya tidak tergambar secara dramatis dan terkesan dipaksakan. Sehingga solusi perbaikannya itu adalah ya kita menambahkan data empiris mengenai target versus realisasi penerimaan pajak KPP PMA 2 untuk memperkuat argumen masalah kinerja. Lanjut ke bagian latar belakang. Di dalam naskah itu penulis memaparkan hasil penelitian terdahulu yang saling bertentangan, yaitu Regina versus Joan. Regina itu positif signifikan, sedangkan Joan itu negatif tidak signifikan untuk variabel mutasi. Nah, kritik atau permasalahannya adalah penulis telah menunjukkan research gap berupa inkonsistensi literatur, tetapi tidak memberikan argumentasi akademis mengapa perbedaan hasil tersebut terjadi. Nah, dampak terhadap penelitian itu kebaruan novelty penelitian kurang menonjol karena penulis tidak menjelaskan celah spesifik yang akan dijawab oleh penelitian ini. Sedangkan solusinya adalah menambahkan narasi evaluatif yang menjelaskan mengapa hasil riset terdahulu itu berbeda. Misalnya perbedaan jenis organisasi atau sampel, dan posisikan penelitian ini sebagai solusinya. Lanjut ke bagian selanjutnya adalah tujuan dan manfaat. Di dalam di dalam naskah, buktinya itu adalah manfaat bagi unit kerja adalah sebagai dijadikan dasar pertimbangan penyusunan kebijakan. Nah, perumusan masalah dan tujuannya itu sudah linear, namun uraian manfaat praktis dan akademis sangat normatif dan terlalu template atau umum. Nah, dampak terhadap penelitian adalah kontribusi hasil penelitian terkesan tidak berdampak langsung pada operasional institusi objek penelitian. Nah, untuk solusi perbaikannya diharapkan rincian manfaat praktis yang bersifat spesifik, seperti rekomendasi model mutasi ideal atau penyesuaian reward bagi level pelaksana. Oke, lanjut ke bab 2 yaitu mengenai landasan teori. Bukti dalam naskah yaitu menggunakan teori dari Surajio, Kasmir, Marbun, dan Jufrizen, Sastro Hadiwiryo, dan Amal Prihatono. Kritik atau permasalahan dalam hal ini adalah landasan teori yang terlalu dangkal dan merujuk pada konsep operasional tanpa dilandasi oleh grand theory, manajemen, dan perilaku organisasi. Dampaknya, argumen pembentukan hipotesis menjadi lemah karena tidak dipayungi oleh kerangka teori yang solid. Nah, solusi yang ditawarkan yaitu memasukkan teori besar mengenai motivasi dan kepuasan kerja seperti ekspektasi teori Fromm atau two factor dari teorinya Herzberg sebelum menjabarkan definisi konsep. Kemudian kita lanjut ke bab ketiga yaitu mengenai definisi operasional. Bukti di dalam naskah adalah indikator mutasi diukur berdasarkan frekuensi, alasan, ketepatan. Nah, kemudian indikator kinerja pegawai itu mengacu pada teori Robbins, yaitu kualitas, kuantitas, ketepatan, efektivitas, dan kemandirian. Nah, kritiknya atau permasalahannya itu tidak terdapatnya ketidakselarasan operasional. Pada bab 1, kinerja diukur lewat nilai kinerja pegawai yang komponennya adalah hasil kerja dan perilaku kerja. Namun indikator kuesionernya menggunakan teori Robbins. Dampaknya terhadap penelitian, kuesioner mungkin gagal mengukur fenomena spesifik penurunan NKP
yang dijadikan landasan utama masalah penelitian di bab 1. Nah, solusinya, sesuaikan indikator operasional kinerja pegawai dengan elemen penilaian sistem NKP Kementerian Keuangan agar selaras dengan masalah penelitian. Kemudian lanjut ke bab 2, penelitian terdahulu dan hipotesis. Bukti dalam naskah itu eh, kutipan tahun referensi mencantumkan tahun masa depan seperti Romi Susanti tahun 2025, John Kurniawan, dan juga Adina Hayati Akili. Kritiknya terdapat dugaan ketidakakuratan sitasi atau salah ketik yang fatal terkait tahun publikasi riset-riset terdahulu. Dampaknya terkait validitas referensi pustaka itu patut dipertanyakan secara akademis. Nah, untuk solusinya ya kita melakukan validasi silang terhadap daftar pustaka dan perbaiki tahun terbit jurnal rujukan yang sebenarnya. Selanjutnya yaitu terkait kerangka konseptual. Di dalam naskah yaitu terdapat pada gambar 2.1 memvisualisasikan mutasi, reward, dan kinerja pegawai. Mutasi itu X1, reward itu X2, dan kinerja pegawai itu Y. Kritik atau permasalahannya yaitu penyajian visualnya itu kurang rapi, kemudian teks indikator yang ada di poin 4 yaitu kebutuhan diri pada variabel reward itu terpotong dan keluar dari kotak visualnya, sehingga dampak terhadap penelitiannya adalah menurunkan estetika dan profesionalisme naskah akademik. Solusinya adalah perbaiki tata letak, layout kotak, dan teks pada software pembuat kerangka pikir, seperti Visio atau Word, agar seluruh teks masuk dalam kotak batas. Nah, kemudian lanjut ke bagian sampel. Dalam naskah itu populasi sebanyak 145 pegawai, sampel sebanyak 77 pegawai, itu menggunakan teknik purposive sampling, non-probability sampling. Nah, permasalahannya secara metodologis, purposive sampling itu tidak secara ketat memenuhi asumsi keterwakilan probabilistik. Padahal penelitian ini menggunakan alat uji statistik parametrik, yaitu regresi OLS. Dampak terhadap penelitian itu memicu perdebatan validitas generalisasi populasi dalam sidang akademik. Dan solusi perbaikannya adalah kita menambahkan justifikasi akademis menggunakan rujukan ahli metodologi. Misalnya argumen bahwa sampel yang memiliki dan solusinya adalah menambahkan justifikasi akademis menggunakan rujukan ahli metodologi. Misalnya argumen bahwa sampel yang mewakili representasi fenomena dapat diuji secara parametrik dengan syarat normalitas terpenuhi. Kita lanjut ke bagian selanjutnya yaitu analisis pendapat responden. Nah, di dalam naskah terdapat pada tabel 4.1 yaitu pernyataan 1 untuk variabel mutasi. Adalah saya pernah mengalami mutasi selama saya bekerja dan sebagainya. Kritiknya yaitu terdapat pada butir pernyataan nomor 1 ini. Adalah pertanyaan penyaring yaitu screening question itu bukan pernyataan yang bisa diukur tingkat kepuasan dan persepsinya dengan skala Likert. Dampaknya analisis rata mean itu menjadi bias karena sudah pasti responden menjawab tinggi karena syarat menjadi sampel adalah pernah dimutasi. Solusinya, ubah pernyataan menjadi kalimat perseptual dengan contoh frekuensi mutasi yang diharapkan instansi ini itu sudah sangat tepat dan sesuai proporsi. Kemudian lanjut ke bagian selanjutnya yaitu bab 3 skala pengukuran. Dalam naskah, skala pengukuran adalah skala Likert 1-5 bersumber dari buku Sugiono tahun 2019. Nah, kritik atau permasalahannya yaitu pemilihan skala sudah tepat dan standar untuk jenis penelitian ini, namun tidak adanya penjelasan terkait perlakuan data ordinal menjadi data interval. Dampak terhadap penelitiannya, beberapa puritan statistik menganggap regresi linear berganda mensyaratkan data interval, sehingga pengolahan langsung skala ordinal dapat didapat.
Solusinya yaitu dengan mencantumkan argumen atau rujukan misal asumsi Likert sebagai data semi-interval atau gunakan kaidah transformasi method of successive interval MSI bila disyaratkan oleh pembimbing. Dan juga bagian selanjutnya yaitu mengenai uji validitas dan reliabilitas, kemudian pengujian asumsi klasik, kemudian mengenai regresi linear berganda, dan juga mengenai interpretasi koefisien, kemudian mengenai uji R-square, uji hipotesis, kedalaman pembahasan, dan juga kesimpulan, implikasi dan saran, serta keterbatasan penelitian bisa dapat dilihat di PDF ini. Baik, selanjutnya kita lanjut ke identitas lengkap dari tugas akhir yang kedua, dengan konsentrasinya yaitu manajemen pemasaran, yaitu intervening, oleh Andre Setiawan, dengan judul tugas akhirnya adalah pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian kartu seluler melalui minat beli sebagai variabel mediasinya. Nah, dengan nama dosen yaitu Rati Anggoro Wilis. Oke. Alasan pemilihan dari penelitian ini adalah pemilihan variabel intervening dalam penelitian ini didasari oleh adanya research gap atau ketidakkonsistenan hasil pada berbagai penelitian terdahulu mengenai hubungan langsung antara variabel independen X dan juga variabel dependen Y. Secara teoritis dan praktik di dunia bisnis, sebuah keputusan keuangan sering kali tidak memberikan dampak secara instan. Oleh karena itu, variabel intervening dimasukkan untuk menjembatani dan menjelaskan rantai sebab akibat tersebut agar model penelitian menjadi lebih logis dan merepresentasikan realitas proses keuangan yang sebenarnya. Untuk menjawab kritik penguji mengenai mengapa tidak menggunakan variabel moderasi, penggunaan intervening ini dipertahankan karena adanya alur kronologis yang wajib dilalui yaitu causal chain. Sebagai contoh, kebijakan pendanaan atau struktur modal tidak akan serta-merta menaikkan nilai perusahaan di mata investor jika dana tersebut tidak terlebih dahulu dikelola untuk menghasilkan laba atau profitabilitas sebagai interveningnya. Argumen ini membuktikan bahwa variabel intervening itu bukan sekedar pelengkap, melainkan tahapan mutlak yang menjelaskan bagaimana dan mengapa variabel X itu pada akhirnya bisa berdampak pada variabel Y. Hasil review penelitiannya adalah sebagai berikut. Pada bab 1 bagian latar belakang, terdapat pada halaman 1-8 yaitu menyoroti fenomena penurunan pelanggan Indosat pada gambar 1.3 di halaman 3. Kemudian fluktuasi top brand index IM3 pada gambar 1.4 halaman 4 serta empirical gap antara Putri tahun 2024 dan Nugroho tahun 2003 di halaman 5. Kritiknya yaitu argumen hubungan kausal antara data makro internet nasional dengan masalah mikro merek IM3 di Jabodetabek itu kurang ditopang oleh data empiris spesifik industri seluler lokal. Perumusan masalah belum sepenuhnya mencerminkan urgensi spesifik fluktuasi brand. Dampaknya terhadap penelitian yaitu kurangnya ketajaman penarikan benang merah antara fenomena makro dan mikro membuat justifikasi pemilihan variabel kurang kuat secara konstekstual. Solusinya yaitu memperkuat narasi latar belakang dengan menyertakan data riset pasar lokal spesifik mengenai hambatan konsumen IM3 di Jabodetabek agar urgensi pengujian variabel lebih grounded. Lanjut ke bab 2 bagian landasan teori, yaitu buktinya terdapat pada halaman 9-19 mengenai tinjauan teori manajemen pemasaran, kemudian keputusan pembelian, kemudian citra merek, minat beli,
Kemudian tabel 2.1 juga mengenai penelitian terdahulu dan kerangka konseptual pada gambar 2.1 halaman 17. Kritik atau permasalahannya yaitu dasar teori yang bersifat umum tanpa mendiskusikan grand teori spesifik seperti theory of planned behavior yang mendasari hubungan keyakinan sikap perilaku. Peneliti mencampur adukan hasil penelitian terdahulu tanpa sintesis teoretis yang mendalam terkait inkonsistensi hasil. Dampaknya terhadap penelitian yaitu lemahnya grand theory mengurangi kekuatan fondasi epistemologis model penelitian sehingga pengembangan hipotesis kurang ditopang oleh kerangka teoretis yang komprehensif. Sehingga dan solusi perbaikannya yaitu ya dengan cara menambahkan grand theory yang relevan secara eksplisit untuk menjelaskan hubungan antar variabel serta memperdalam sintesis penelitian terdahulu. Selanjutnya adalah bab 3 mengenai metode penelitian. Terdapat pada halaman 20 sampai 25 yaitu desain kuantitatif explanatory populasi pengguna M3 di Jabodetabek itu tak terhingga, kemudian purposive sampling, ukuran sampel itu N sama dengan 108 berdasarkan rumus Hare. Kemudian terdapat pada tabel 3.1 definisi operasional, 3.2 skala Likert, dan analisis Smart PLS 3.0 di halaman 24. Kritik atau permasalahannya yaitu peneliti tidak mendefinisikan jenis konstruksi secara eksplisit di bab 3, apakah reflektif atau formatif. Kemudian ukuran sampel N sama dengan 108 itu tergolong batas minimum yang memiliki statistical power yang rendah untuk model mediasi. Dan kemudian non-probability sampling dengan Google Form berisiko sampling bias. Dampak terhadap penelitian yaitu validitas eksternal penelitian menjadi terbatas dan potensi bias seleksi dapat memengaruhi keandalan estimasi parameter SAMPLS. Solusi atau perbaikannya, yang pertama menyatakan secara eksplisit bahwa seluruh konstruksi itu menggunakan model pengukuran reflektif. Yang kedua, meningkatkan jumlah sampel sekurang-kurangnya 150 sampai 200 responden untuk stabilitas bootstrap. Dan yang ketiga, memperketat screening questions kuesioner daring. Lanjut ke bab yang keempat yaitu mengenai hasil dan analisis. Bukti dalam naskah terdapat pada halaman 26 sampai 47. Yaitu analisis deskriptif N sama dengan 108, kemudian evaluasi outer model, Ave, Fornell-Larker, HTMT, dan inner model. Kritik atau permasalahannya yaitu nilai F-square itu pengaruh langsung terhadap citra merek terhadap keputusan pembelian tergolong kecil, yaitu 0,138. Kemudian R-square minat beli bernilai moderat atau lemah. Dan penggunaan Smart PLS 3.0 sudah usang secara akademik dibandingkan versi terbaru yaitu Smart PLS versi 4.0. Dampaknya terhadap penelitian, pembahasan hasil kurang mendalam dalam mengeksplorasi mengapa pengaruh langsung citra merek terhadap keputusan pembelian kecil tanpa mediasi. Solusi atau perbaikannya yaitu membahas secara komprehensif peran mediasi yang sangat krusial karena pengaruh langsungnya relatif kecil serta memperluas analisis determinan di luar model R-square. Kemudian bab selanjutnya yaitu bab 5 mengenai kesimpulan dan saran. Di dalam naskah terdapat pada halaman 49 sampai 50, yaitu kesimpulan yang menjawab 4 hipotesis 1 sampai 4 dan saran praktis bagi PT Indosat Uredo TBK serta saran akademis bagi peneliti selanjutnya. Kritik atau permasalahannya yang pertama, implikasi manajerial dan teoretis tidak disajikan dalam subbagian tersendiri secara mendalam. Dan yang kedua, saran praktis terlalu normatif dan kurang operasional berdasarkan temuan empiris. Misalnya, efek size jalur X ke Z yang sangat besar. Dampak terhadap penelitian yaitu kontribusi praktis dan teoretis penelitian menjadi kurang tajam serta kurang aplikatif bagi pengambil keputusan di perusahaan.
Solusi dan perbaikannya yaitu memisahkan implikasi teori dan manajerial secara terstruktur serta menyusun rekomendasi taktis berbasis data empiris. Misal fokus pada Gen Z yang mencakup 71% responden. Kemudian perbandingan kualitas metodologi kedua penelitian. Kedua penelitian ini sama-sama menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan eksplanatori guna memahami hubungan antar variabel. Penelitian pertama itu berfokus pada SDM yang dengan meneliti pegawai pelaksana KPP PMA2 yang pernah mengalami mutasi. Sementara itu, penelitian kedua berfokus pada bidang pemasaran dengan melibatkan 108 responden pengguna kartu seluler IM3 melalui teknik pervasive sampling. Dari segi pengumpulan data, kedua penelitian ini sama-sama memanfaatkan data primer dari kuesioner berskala Likert serta data sekunder dari berbagai literatur atau dokumen pendukung. Penelitian kedua mengumpulkan data primer secara daring melalui Google Forms, sedangkan penelitian pertama itu mengambil data primer langsung dari pegawai internal instansi pemerintah yang memenuhi kriteria. Perbedaan yang paling menonjol terdapat pada alat dan teknik analisis data yang digunakan. Penelitian kedua yang menggunakan metode partial least square atau PLS dengan aplikasi Smart PLS 3.0 itu untuk menguji model pengukuran dan model struktural yang melibatkan variabel mediasi. Di sisi lain, penelitian pertama menggunakan perangkat lunak SPSS versi 27 dengan teknik analisis regresi linear berganda, uji asumsi klasik, serta uji hipotesis. Secara keseluruhan, kualitas metodologis kedua penelitian ini sudah dirancang secara sistematis sesuai dengan tujuan masing-masing topik. Penggunaan Smart PLS pada penelitian kedua itu sangat tepat untuk menguji model yang kompleks dengan variabel mediasi, sedangkan penggunaan SPSS pada penelitian pertama itu sudah sangat ideal dan memadai untuk menguji pengaruh langsung variabel independen terhadap kinerja pegawai. Nah, kesimpulannya yaitu secara keseluruhan penelitian mengenai analisis merek AM3 di Jabodetabek ini memiliki struktur penulisan yang lengkap dari bab 1 hingga bab 5. Namun berdasarkan evaluasi saya, terdapat beberapa catatan penting mengenai aspek teori, metode, dan hasil analisis yang perlu diperbaiki agar kualitasnya meningkat. Pada bagian latar belakang, itu hubungan antar fenomena data makro dengan masalah mikro di lapangan itu masih kurang didukung oleh data riset lokal yang spesifik. Selain itu, landasan teoritis yang masih bersifat umum dan belum menggunakan giliran teori yang mendalam untuk memperkuat kerangka berpikir penelitian tersebut. Dari segi metodologi, ukuran sampel sebanyak 108 responden berada di batas minimum karena sehingga kekuatan uji statistiknya rendah, terutama untuk menguji model mediasi. Penggunaan teknik penarikan sampel daring juga berisiko menimbulkan bias serta perangkat lunak analisis yang digunakan Smart PLS 3.0 itu sudah tergolong usang secara akademik. Secara empiris, pengaruh langsung citra merek terhadap keputusan pembelian itu tergolong kecil sehingga analisis jalur mediasi menjadi sangat penting. Oleh karena itu, saya menyimpulkan agar peneliti memperbesar jumlah sampel di masa mendatang, kemudian memperkuat landasan teoretis, serta menyusun saran yang lebih operasional dan aplikatif bagi perusahaan. Untuk daftar pustakanya ada Putri tahun 2024, kemudian Nugroho tahun 2023, dan Hair mengenai referensi acuan penentuan ukuran sampel seperti aturan perkalian jumlah indikator. Untuk lampiran bukti sumber adalah sebagai berikut. Um, Halam. Demikianlah seluruh pemaparan naskah review kritis dari dua tugas akhir ini. Semoga evaluasi metodologis ini dapat memberikan kontribusi pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan riset manajemen ke depan.
Terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.